Ternyata pendatang itu seorang pemuda yang berwajah tampan dan membawa piring yang ditutupi sapu tangan. Dalamnya terdapat 1000 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hai everyone, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semoga kalian semua diberi kelancaran dalam menjalani kehidupan. Oke, di video ini masih dengan pembahasan yang sama, masih dengan konten yang sama, yaitu kita akan bercerita yang mengandung hikmah dan pelajaran, yang mana cerita ini akan dikutip dari kitab Uspuriyah. Kitab Uspuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri. Maka dari itu kita langsung saja ke kisah berikutnya, yang mana kisah ini masih dalam hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ukhra, atau hikayat selanjutnya, cerita selanjutnya dikisahkan bahwa ada 2 orang saudara Majusi. Majusi ini adalah seorang yang penyembah api, orang yang menyembah api di zamannya Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar adalah seorang ulama, seorang ahli ilmu, yang mana 2 orang saudara ini salah satunya berumur 73 tahun dan yang kedua berumur 35 tahun. Pada suatu hari, saudara yang paling kecil yang berumur 35 tahun, kita panggil saja si Sogir, dan yang paling tua berumur 73 tahun, kita panggil saja Kabir. Oke, si Sogir berbicara kepada yang paling tua, kepada saudaranya, marilah kita coba apakah dia menghormati kita atau membakar kita, sebagaimana ia membakar orang-orang yang tidak menyembahnya. Apabila api itu menghormati kita, maka kita akan tetap menyembahnya. Dan jika tidak, maka sebaliknya. Oke, saudara yang paling tua menjawab, atau si Kabir ini menjawab, baiklah. Mereka pun langsung menyalakan api. Kemudian si Sogir atau saudara yang paling muda ini berkata, apakah engkau yang meletakkan tanganmu dulu, atau aku? Lalu saudaranya si Kabir menjawab, kaulah yang mulai duluan. Maka si Sogir ini yang paling muda meletakkan tangannya di atas api. Dan apa yang terjadi? Terbakarlah tangannya. Ia berkata kepada api itu, aku menyembahmu selama 35 tahun, namun engkau menggangguku. Kemudian ia berkata kepada yang paling tua, kepada kakaknya, wahai saudaraku, marilah kita menyembah satu Tuhan, yang andai kata ketika kita berdosa dan meninggalkannya selama 500 tahun, niscaya dia akan tetap memaafkan kita dengan ketaatan sesaat dan istighfar sekali. Lalu saudaranya yang lebih tua menjawab, marilah kita pergi menemui seseorang yang bisa menunjukkan jalan yang lurus dan mengajari kita tentang agama Islam. Maka keduanya sepakat untuk menemui sosok Malik bin Dinar untuk mendapatkan penerangan mengenai Islam. Lalu keduanya pergi dan menemui Malik bin Dinar di pinggir kota Basroh, yang mana Malik bin Dinar ini sedang mengadakan majlis ta'lim atau sedang menceramahi banyak orang. Tatkala sampai dalam perkumpulan majlis ta'limnya sosok Malik bin Dinar, saudara yang lebih tua, si Kabir ini, berkata, aku rasa aku tidak perlu masuk Islam, karena sebagian besar umurku telah kulewatkan untuk menyembah api. Seandainya aku masuk Islam dan kembali pada agama Islam, niscaya keluargaku dan tetanggaku akan menjelekanku. Dan dia berkata pula, api lebih kusukai dibanding mereka semua menjelekanku. Na'udzubillah min dzalik. Lalu saudara yang lebih muda berkata, jangan lakukan itu, kecaman mereka bisa hilang, sedangkan api itu kekal dan tidak bisa hilang, dalam kurung api neraka. Namun saudaranya itu tidak mau tahu. Maka berkatalah yang paling muda kepada yang paling tua, pergilah kau dengan urusanmu, kau celaka dengan orang-orang yang celaka, wahai orang yang batil di dunia dan di akhirat. Kemudian pergilah saudara yang lebih tua dan tidak masuk Islam. Na'udzubillah. Saudara yang lebih muda, si Sogir, datang bersama anak-anak dan istrinya. Mereka masuk di antara manusia dalam majlis taklimnya Malik bin Dinar. Sehingga ketika Malik bin Dinar selesai bicara, si Sogir ini, pemuda ini, bangkit dan menceritakan tentang kisahnya dan memohon supaya diterangkan tentang Islam. Maka Malik bin Dinar pun menceritakan tentang Islam dengan keseluruhan. Orang-orang di sekelilingnya
menangis bergembira karena pemuda si Sogir ini masuk Islam dan mualaf. Dan ketika si Sogir ini, pemuda ini ingin pulang, berkatalah Malik bin Dinar ini kepadanya, "Duduklah dulu hingga kukumpulkan uang dari teman-temanku untukmu." Namun pemuda itu menjawab, "Aku tidak ingin menjual agamaku dengan dunia." Lalu pergilah pemuda itu masuk ke suatu desa bersama istri dan anak-anaknya dan mendapati di situ sebuah rumah yang baik dan ia tinggal di situ. Keesokan harinya, di pagi hari, sang istri berkata pada suaminya, si pemuda Sogir ini, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan, dan belilah dengan upahmu sesuatu yang bisa dimakan." Kemudian si pemuda ini pergi ke pasar dan ternyata tidak seorang pun yang menggunakan tenaganya. Pemuda ini berkata dalam hatinya, "Aku akan bekerja di masjid karena Allah." Ia pun masuk masjid, terasing dari jamaah, sholat di situ hingga malam. Kemudian ia pulang dalam keadaan tangan kosong. Bertanya sang istri kepada suaminya, kepada pemuda ini, "Tidakkah engkau mendapatkan sesuatu hari ini?" Pemuda ini menjawab, "Wahai istriku, hari ini aku bekerja untuk raja, namun ia tidak memberikanku sesuatu. Barangkali ia akan memberikanku esok." Mereka pun tidur di malam itu dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar lagi. Namun, dia tidak dapat pekerjaan. Lalu pergilah ia ke masjid dan beribadah di situ hingga malam hari lagi. Dan ketika pulang dengan tangan hampa. Istrinya bertanya lagi, "Tidakkah engkau mendapatkan sesuatu hari ini?" Pemuda itu menjawab, "Kemarin dan sekarang aku telah bekerja untuk raja. Aku berharap besok Jumat, ia akan memberikanku sesuatu." Mereka pun tidur di malam itu dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat, pergilah pemuda itu ke pasar. Namun, lagi dan lagi dia tidak dapat pekerjaan. Pergilah ia ke masjid lagi, lalu sholat 2 rakaat dan mengangkat tangannya, seraya berkata, "Tuhanku, junjunganku, dan pemimpinku. Engkau telah memuliakanku dengan Islam, memahkotaiku dengan mahkota Islam, dan memberi petunjuk dengan petunjuk Islam. Dengan kehormatan hari yang mulia ini, yang diberkati dan besar nilainya di sisimu, yaitu hari Jumat, aku mohon kepadamu untuk menyingkirkan dari hatiku pemikiran mengenai nafkah anak-anakku dan memberi rezeki kepadaku dari jalan yang tak terduga. Karena demi Allah sesungguhnya aku malu terhadap istri dan anak-anakku dan mengkhawatirkan berubahnya keadaan mereka yang baru masuk Islam." Kemudian pemuda itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Tatkala tiba di waktu siang, pemuda itu mengerjakan sholat Jumat, sedangkan anak-anaknya dalam keadaan sangat lapar. Namun, datanglah seorang laki-laki ke rumahnya dan mengetuk pintunya. Lalu keluarlah istrinya. Ternyata pendatang itu seorang pemuda yang berwajah tampan dan membawa piring yang ditutupi sapu tangan. Orang itu berkata, "Ambillah piring ini dan katakan kepada suamimu, ini adalah upah pekerjaannya dalam 2 hari. Ia bekerja dengan baik. Kami tambah upahnya khusus pada hari ini, di hari Jumat. Karena amal dalam hari ini dianggap banyak oleh Raja yang Maha Perkasa." Lalu sang istri mengambil piring itu. Ternyata dalamnya terdapat 1.000 dinar. Yang mana jika dirupiahkan 1.000 dinar ini, 1 dinarnya itu dikisarkan sebanyak 2,2 juta. Jika dikalikan 1.000, maka sama dengan 2,2 miliar. Lalu sang istri mengambil 1 dinar itu dan pergi kepada penjual uang. Yang ternyata penjual uang itu adalah seorang Nasrani. Kemudian ia menimbang uang itu, beratnya bertambah. 1 miskol menjadi 2 miskol. 1 miskol itu sekitar 4,25 gram menjadi 2 miskol. Orang Nasrani itu melihat ukirannya. Tahulah dia bahwa uang itu adalah hadiah dari akhirat. Ia bertanya kepada perempuan itu, kepada istrinya si Sogir ini, "Dari mana engkau mendapatkan uang itu?" Lalu perempuan itu menceritakan kisahnya. Penjual uang si Nasrani ini berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentang Islam." Lalu orang itu pun masuk Islam dan memberi perempuan itu 1.000 dirham dan berkata, "Belanjakanlah, dan jika sudah habis, beritahulah aku." Selesai sholat, kita kembali lagi ke pemuda ini ya. Selesai sholat, pemuda itu pulang ke rumah dengan tangan hampa. Ia mengambil sapu tangan
dan memenuhinya dengan tanah. Dalam hati ia berkata, andai kata istriku bertanya tentang sapu tangan ini, akan kujawab sapu tangan ini berisi tepung. Dan ketika tiba di rumah, ternyata dalam rumahnya sudah lengkap dengan hamparan tempat tidur dan bau makanan. Dan ia letakkan sapu tangan itu di pintu rumah, supaya istrinya tidak tahu. Pemuda itu bingung dan menanyakan hal-hal yang ia lihat dalam rumahnya. Lalu si istri menceritakan kisahnya kepada suaminya, sehingga ia pun bersujud kepada Allah sebagai pernyataan syukur. Masya Allah. Kemudian si istri ini, si perempuan ini bertanya kepada suaminya, apakah yang kau bawa dalam sapu tangan itu? Pemuda itu menjawab, jangan tanyakan kepadaku. Pergilah si istri itu mengambil sapu tangannya, dan ketika dibuka, ternyata tanah yang berada dalam sapu tangan itu telah berubah menjadi tepung dengan izin Allah. Lalu sekali lagi pemuda itu bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur dan taat beribadah kepada Allah hingga akhir hidupnya. Masya Allah. Al-Faqih rahimahumullah berkata, angkatlah tanganmu ke langit dan katakanlah, dengan berkah kehormatan hari Jumat, ampunilah dosa-dosa kami dan lenyapkanlah kesusahan kami. Pemuda ini ketika berdoa kepada Allah, mengambil syafaat dari hari Jumat hingga dipenuhi kebutuhannya dan diberi rezeki dari tempat yang tidak terduga. Maka demikianlah kita apabila berdoa pada hari Jumat. Semoga Allah memenuhi kebutuhan kita. Amin amin ya robbal alamin. Karena sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Karena saya juga masih tahap pembelajaran. Saya Ahmad Rifai Samarkondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.